beneran kok. Iya. Ini kan miring tanggapannya itu kadang-kadang miring. Wah kerjanya di mana? Terminal. Aduh. Orang itu ngelihatnya itu udah, preman tok ya. Satu preman, yang kedua pesing gitu kan. Nah itu kan banyak. Nah itu yang kita pengen rubah semuanya. Jadi suatu saat ke depan itu kalau misalkan ditanya kerjanya di mana? Terminal. Keren. Nah, harapan kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Agung dan Putri di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Nampaknya akhir-akhir ini dengan banyaknya inovasi yang kita lakukan di Terminal Tidar Magelang, Putri, semakin banyak nih orang-orang yang datang ke Terminal Tidar Magelang, Putri. Mungkin gak hanya dari kalangan pemerintah, tetapi dari kalangan mahasiswa juga ada, Putri. Iya betul banget Agung, dan di depan kita sudah kedatangan tamu. Ada Mbak Linda dan juga Mbak Khofifah. Halo, selamat pagi Mbak Linda sama Mbak Khofifah ya. Halo pagi. Ya di samping Mbak Linda dan juga Mbak Khofifah, tak lupa ada Wasatpol kita Bapak Aris Mujono. Semangat pagi Bapak. Semangat Mengawali pagi pagi Mbak dengan Putri, semangat, semangat iya. pagi Mas Agung, Iya. semangat pagi ini seluruh mitra darat yang ada di seluruh Indonesia ya. Iya, Bapak. Betul Jangan sekali. lupa semangat pagi juga ini buat Mbak Khofifah dan juga Mbak- Mbak Linda ya. Mbak Linda Iya, dan Mbak Mbak. Khofifah. Nah, Pagi-pagi tadi kita ketamuan tamu dari Untidar. Betul sekali Bapak. Nah ini dari Mbak Linda dan juga Mbak Khofifah dari Untit ya, Iya, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang magang di radio CBS FM. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong Mbak Linda dan juga Mbak Khofifah, Agung tadi sudah say hi belum Gung? Sudah, halo Mbak Linda. Oke, baik Mbak Linda sama Mbak Khofifah, kira-kira apa nih membuat mbak-mbaknya tertarik nih datang ke Terminal Tidar Magelang nih, Bapak? Baik, terima kasih Mas Pak. Agung? Oh iya, Mas Agung. Panggil aja Mas Itu sama Om Mbak. Ganteng itu namanya. Iya. Ini Jadi Om Ganteng sama Tante Cantik. Amin. baik, jadi kebetulan kami mengunjungi di Terminal Tidar Magelang ini sebagai gambaran saya terutama karena saya dari Temanggung jadi belum mengenal lebih jelas terkait dengan Terminal Tidar, apalagi sudah direnov ya. Iya. Jadi apa saja fasilitas yang nantinya akan ditawarkan atau tersedia di Terminal Tidar ini seperti itu. Dan untuk Mbak Linda ya satunya ya? Iya. Mbak Linda. Mungkin motivasi apa buat dari Mbak Linda yang ingin berkunjung ke Terminal Tidar ini? Iya kan, terutama untuk pembangunan dari Terminal Tidar ini sudah sangat luar biasa ya Mbak, yang tadinya mungkin belum semewah ini menjadi sangat setiap saya lewat di depan Terminal Tidar ini sangat kok bagus banget Iya. sekarang gitu, Beda dari menjadi dulu sangat ya? kagum sekali gitu. Oke. Ini baru pertama kali ke Terminal Tidar Magelang atau udah yang kedua, ketiga? Ini yang kedua kali, Oh, tapi kedua kali. setiap kesini lagi itu ada kekaguman yang sangat luar Sih. biasa. Sekeren apa sih Terminal Tidar Magelang itu, Putri? Keren banget dari depan tuh kayak wah banget gitu loh. Mewah Oke, ya, dari ngomong-ngomong sini. di balik kekerenan kemewahan Terminal Tidar Magelang itu, Mbak, sekarang sudah ada Pak Aris. Beliau ini adalah pengawas satuan pelayanan Terminal Tidar Magelang atau kepala terminalnya di sini. Mungkin Bapak bisa diceritakan sedikit tentang gimana nih kenapa orang-orang ini bisa tertarik nih Bapak ke Terminal Tidar Magelang. Iya paling enggak ya ternyata ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, Jadi pasca direvitalisasi dan kita operasikan mulai 1 Juli Mbak. 1 Juli 2024 itu kita operasionalkan terminal dengan wajah baru. Ternyata ya antusiasme masyarakat untuk paling tidak bisa menggunakan Terminal Tidar sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan zaman yang sebelumnya ya Mbak Putri ya. Jadi paling tidak mungkin Mbak Linda sama Mbak Khofifah. Khofifah bisa melihat nanti kalau misalkan jam 9 jam 9 sampai jam 11 atau biasanya jam 8 lah. Jam 8 sampai jam 11 itu rame nanti sini. Terus nanti jam 2 lah, jam 2 siang sampai jam 5 juga sudah rame di sini. Ini antusiasme masyarakat, sempat kemarin kita survei ke para beberapa penumpang, mereka lebih antusias dengan wajah terminal yang baru ini.
Dan sedikit juga kami ceritakan ini, kebetulan jadi kan dari Mbak Kofifa kan nanya, kira-kira nanti pengembangannya seperti apa gitu ya. Iya. Apa yang sudah kita bangun, terus kemudian nanti pengembangannya seperti apa. Ini kita udah punya blueprint-nya. Mungkin Mas Faris coba di ininya, disampaikan. Termasuk sedikit cerita juga ke Mbak Kofifa sama Mbak Linda, termasuk mitra darat di seluruh Indonesia, bahwa Terminal Tidar ini ke depan di samping kita itu punya fungsi untuk pelayanan, termasuk dengan pengawasan, kita itu pengen mengembangkan itu dengan konsep mixed use. Jadi ke depan itu bagaimana Terminal Tidar, satu itu bisa menjadi pusat kegiatan, yang kedua itu bagaimana bisa menjadi pusat perekonomian, dan yang ketiga itu bagaimana di Terminal Tidar ke depan itu bisa menjadi pusat atau tempat untuk pendidikan keselamatan berlalu lintas. Semua udah kita laksanakan, maksudnya konsepnya udah ada semua, tapi kita nggak hanya sekedar konsep, satu demi satu kita wujudkan. Sebagai contoh untuk menjadi tempat pusat kegiatan ya, kita di Terminal Tidar ini di lantai 2 itu ada hall, itu luasnya kurang lebih 400 meter. 400 meter persegi, nanti kalau dari Untidar pengen kerjasama dengan kita, siap. Termasuk kemarin ya. Kemarin udah ada juga Bapak. Kemarin udah ada. Dari kayak ada pentas seni ya Bapak ya? Apa? Ya, enggak, kalau yang kemarin, yang baru kemarin tuh, kemarin sore rencana dari UKM Untidar juga. UKM Untidar itu mau melaksanakan kegiatan di tempat kita itu tanggal 8 sampai tanggal 10. Besok, jadi tanggal 8, sekarang tanggal berapa tuh? 6 ya? Sekarang tanggal 7. Berarti besok. Jadi hari ini mungkin mulai penataan. Jadi ada pameran di sini juga, itu malah dari Untidar juga. Nah nanti kalau barangkali dari, ini mungkin disampaikan aja ke senetnya Untidar, sama nih, namanya Sama-sama kan sama. Tidar ya Bapak ya? Sama-sama Tidar itu kan dilarang saling mendahului. Jadi paling enggak memang konsep kedepannya itu tadi, bagaimana di Terminal Tidar itu tidak hanya sekedar untuk pengawasan sama pelayanan, tetapi juga bisa menjadi satu pusat kegiatan. Ya, kemarin contohnya itu yang sudah kita laksanakan, ada event Tamiya di sini. Ada, mungkin baru dengar kan ada event Tamiya. Kemarin juga ada event dengan gandeng kita dengan Ikraf, Ekonomi Kreatif Kota Magelang, termasuk kerjasama dengan KNPI Kota Magelang, kita melaksanakan kegiatan, ada beberapa macam kegiatan selama 10 hari. Itu tanggal 26 Oktober sampai tanggal 3 November. Itu ada pameran lukisan dan pameran seni di Terminal Tidar. Terus kemudian ada juga lomba stand up komedi. Di Terminal Tidar juga ada. Terus ada juga dialog publik. Itu Pak Wali Kota juga hadir langsung di sini. Ketua Dewan juga hadir di sini. Anak-anak Ekraf atau mungkin pelaku Ekraf juga hadir di sini. Banyak di sini. Di sini juga ada live musiknya juga ada. Banyak yang kita kembangkan. Jadi paling tidak wajah baru ke Terminal Tidar ke depan tuh nggak hanya sekedar kalau misalkan jenengan itu di sini mau naik bis atau enggak. Bisa nanti yang kita kembangkan juga banyak. Yang pertama itu nanti terkait dengan termasuk food court. Food court nanti di Terminal Tidar di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita nanti akan kita lengkapi dengan food court yang menarik juga di situ. Termasuk bagaimana kita menjadi satu pelayanan prima. Ini kalau jenengan mungkin membandingkan antara sebelum dibangun dan sudah dibangun beda jauh. Sekarang jenengan kalau mau ke kamar mandi, kalau dulu ya seger-seger dikit gitu kan. Kalau sekarang dijamin kita paling tidak pasti aromanya bunga melati ya. Enggak, paling enggak, jadi konsep kita memang dari situ. Kita mengawali pelayanan ke masyarakat itu dari kamar mandi. Jadi bagaimana kita menciptakan satu lingkungan yang bersih, yang membuat nyaman para penumpang. Banyak yang kita kembangkan, satu dari pelayanan prima, termasuk di sini udah ada kalau misalkan jenengan mau nanya, misalkan berkunjung di sini, mau nanya, misalkan mau pergi ke Surabaya gitu, sudah ada juga di sini front office-nya. Banyak yang kita kembangkan di sini, termasuk saya sedikit cerita juga, nanti bagaimana supaya penumpang nyaman, orang datang nyaman di Terminal Tidar,
kita akan buat hijau ini. Jadi kita juga mendukung dari bumi hijau lah. Gitu. Nanti kita akan bangun ini satu konsep untuk, bukan hanya konsep, kita akan ada shelter anggur. Udah panen, kita udah nanam. Kita di Indonesia itu, kita sudah nanam ada 10 pohon anggur. Tapi konsep kedepannya saya pinginnya tak buat seperti itu. Jadi ada shelter anggur di sini. Jadi misalkan penumpang ini lihat masuk ke terminal Tidar akan disuguhi dengan pemandangan pohon anggur dengan anggurnya yang bergelantungan. Itu bergelantungan benar apa enggak? Ini kan mahasiswa jurusan ini. Jurusan bahasa Indonesia ini kan bergelantungan gitu ya. Benar enggak itu bergelantungan? Ya gitu. Jadi paling enggak nanti enggak hanya kaitan dengan penanganan prima, termasuk pusat kegiatan dan lain-lain enggak, tapi kita juga sudah memperhatikan lingkungan, bagaimana di terminal Tidar itu juga nanti ke depan mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan benar-benar hijau. Hijau, pemandangannya seger, harapan kita seperti itu. Begitu ya gambaran singkatnya itu seperti itu. Kalau kita mau diskusi, juga kita minta pandangan ke mereka juga Mas Agung. Iya benar Bapak. Kira-kira gitu, kesan mereka terhadap terminal Tidar sekarang itu seperti apa? Dengan wajah baru dan sekaligus nanti kita minta tolong ke mereka, itu nanti sampaikan kepada teman-teman mahasiswa Tidar. Terminal Tidar itu sudah punya wajah baru. Nanti kalau yang mungkin dari luar kota, Temanggung dan lain-lain, atau mungkin yang di luar kota kuliah di sini, jangan ragu-ragu kalau bepergian naik angkutan umum, datang saja ke terminal Tidar. Termasuk kita sudah misalkan kaitan dengan segala informasi apapun, nanti bisa dibuka di website kita aja, di www.terminaltidar.id. Sudah ada semua informasi tentang angkutan umumnya, rute, trayeknya, semua sudah ada. Tarifnya, agennya siapa, sudah ada di situ. Nah, di sini nih. Nah, udah ada semua, tinggal buka di situ, termasuk sampai ke kinerja terminal pun kadang-kadang mungkin kalau ini biasanya dibutuhkan anak-anak sipil. Ini sudah ada semuanya juga. Nah, ini paling enggak benar-benar terminal Tidar ini akan memiliki wajah baru, dan ke depan itu cita-cita saya. Jadi komitmen kami bersama di terminal Tidar ini, bagaimana terminal Tidar itu bisa sekelas dengan bandara. Jadi kalau datang ke sini itu benar-benar rasanya itu nyaman. Termasuk di sini udah ada pojok musik. Jadi kalau misalkan pagi lah, nanti jam berapa? Jam 9, jam 10 sama sore nanti biasanya kita mainkan pojok musik. Nanti yang nyanyi Om Ganteng gitu. Om Ganteng sama Tante Cantik nyanyi. Itu nanti akan paling tidak bagaimana kita membuat nyaman terminal Tidar. Jadi banyak yang kita kembangkan. Mungkin itu tadi saya minta tolong sampaikanlah kepada mahasiswa di Untidar bahwa wajah baru terminal Tidar sudah berubah dan kita siap kerjasama dengan Untidar ya. Iya. Mungkin melaksanakan event atau mungkin melaksanakan kegiatan apa yang bisa kita kolaborasikan bareng. Sekali-kali kayaknya Pak Rektornya perlu tak undang ke sini ya. Iya, boleh. Pak Rektornya sekali-kali kita undang ke sini, kita ajak podcast. Iya. Ini yang udah podcast di sini banyak, sampai ke Pak Dirjen Perhubungan Darat sudah, Pak Wali Kota sudah. Ini saya baru janjian dengan Ketua Dewan juga untuk podcast di sini. Jadi memang benar-benar nanti setelah dibangun ini bagaimana terminal ini benar-benar punya fungsi yang optimal buat masyarakat. Boleh buat mahasiswa, kalau jangan mau mungkin barangkali kegiatan apa, gunakan aja terminal Tidar. Mumpung masih masa promo. Belum bayar. Belum bayar. Nanti kalau udah bayar, kalau udah ada PNBP, tetap harus ada SOP-nya. Biayanya. Tapi nanti ini kayaknya masih mungkin setengah tahunan lagi kan ya. Tahun depan mungkin Bapak ya. Mungkin tahun depan kayaknya. Ya itu paling enggak seperti itu gambarannya ya. Kira-kira gambaran tadi jelas nggak gitu kan? Kalau belum jelas masih nanti perlu dipertanyakan mungkin yang belum diperjelas lagi Mbak Linda sama Mbak Kofifa. Langsung tanyain aja Mbak. Mungkin kalau dari saya sudah cukup sangat jelas karena kebetulan saya terakhir
masuk di Terminal Tidar itu tahun 2020 kalau nggak salah. Kebetulan dari Jogja seperti itu. Jadi baru masuk lagi itu hari ini dan alhamdulillahnya diberi kesempatan untuk wawancara dan bertemu langsung dengan Bapak pengawasnya juga gitu ya. Jadi untuk perubahan pengembangan dari Terminal Tidar sendiri itu sangat berubah drastis menurut saya seperti itu. Jadi layanannya juga sudah optimal, maksimal, komplit gitu ya. Terus dari staf atau pekerja-pekerjanya, pegawainya seperti itu juga mungkin ramah-ramah sekali. Tadi disambut langsung. Saya juga tadi bingung ya masuk sini tuh kebetulan kok banyak sekali itu rentetan apa? Pemilihan bus ya seperti itu. Itu Jadi agen. oh agen ya. Iya, namanya agen. Jadi apa namanya tadi disambut ada yang bisa saya bantu Mbak dan lain sebagainya. Jadi perubahan yang sangat apa ya drastis banget terkait dengan Terminal Tidar ini menurut saya seperti itu. Kalau Mbak Khofifah mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Mbak Linda. Oh Mbak Linda, maaf. Saya kebalik nih. Ini Om ganteng udah lupa. Ya mungkin menurut saya 11-12 juga sama Mbak Khofifah. Kan saya selalu mengantar teman saya ke Jakarta. Pasti di Terminal Tidar dari yang sebelum direnov sampai sekarang pun masih di Terminal Tidar. Jadi saya melihat dari perubahannya yang dulu sampai sekarang itu sangat berbeda drastis. Jadi saya ya sangat kagum seperti itu. Dengan pelayanan yang sangat optimal dan fungsinya pun sangat banyak ya seperti Iya. itu. Ya itu yang paling nggak harapan kita jangan sampai kita mengecewakan masyarakat. Fungsi kita itu kan salah satunya kan di pelayanan. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan prima di sini, pelayanan yang terbaik di sini, khususnya untuk para penumpang ya. Iya, betul. Jadi termasuk kita keterbukaan informasi publik tadi ada. Iya. Kita udah ada websitenya juga, termasuk kita udah ada announcernya juga. Jadi yang memberitahukan bisnya sudah apa namanya udah sampai apa belum itu otomatis semua juga. Jadi di Terminal Tidar ini kita bagaimana caranya itu dengan bantuan teknologi EA gitu ini kita wujudkan satu pelayanan terminal dengan pelayanan prima. Termasuk nggak lupa ya ini petugas-petugasnya ini benar-benar kita apa namanya bukan didoktrin bukan ya dia apa ya bagaimana kita bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik. Pokoknya kita bisa seperti bandara. Kalau bandara bisa memberikan satu yang pelayanan seperti itu baik. Orang itu kan kalau orang zaman dulu ya menilai terminal itu kan miring. Iya. Iya beneran kok. Iya. Ini kan miring tanggapannya itu kadang-kadang miring. Wah kerjanya di mana? Terminal. Aduh. Orang itu ngelihatnya itu udah, preman tok ya. Satu preman, yang kedua pesing gitu kan. Nah itu kan banyak. Nah itu yang kita pengen rubah semuanya. Jadi suatu saat ke depan tuh kalau misalnya ditanya kerjanya di mana? Terminal. Keren. Nah, harapan kita seperti itu. Jadi paling enggak benar-benar kita pengen merubah branding. Branding wajah terminal ya. Begitu Mbak. Kayaknya gitu Mas Agung ya. Iya benar. Mungkin terakhir nih pertanyaan yang bertanya-tanya buat Mbak Linda sama Mbak Khofifah ya. Iya. Terkait Terminal Tidar bisa ditanya. Harapan nantinya ketika Terminal Tidar sendiri sudah selesai dalam tahap renov dan lain sebagainya. Jadi sudah Memang ini belum selesai. Iya. Jadi atau mungkin bukan ini Mas Faris yang rencana kita. Nah ini. Jadi nanti di Terminal Tidar ini bakalan ada taman lalu lintas modern 6.000 meter di belakang. Oh di belakang sana. Di belakang itu nanti 6.000 meter keliling dia ya. Terus ada juga nanti tempat untuk space event. Di situ ada 3.000 meter. Ada juga nanti tempat untuk istirahat kru bis, terus kemudian ada TPS 3R-nya. Terus kemudian ada food court-nya itu nanti nggak seperti ini. Food court-nya nanti akan kita buat seperti yang ada di rest area yang di Brebes ya. Iya. Jadi ada di ini apa namanya? Ada kanopinya.
sehingga membuat para penumpang itu juga nanti ke depan nyaman. Ini mudah-mudahan semua bisa disetujui. Mungkin cerita kita sedikit yang kadang-kadang ini kayaknya perlu disosialisasikan ke mahasiswa sama Mas Faris atau Mas Agung. Coba. Ini untuk yang ini taman lalu lintas modernnya nanti seperti ini nanti. Nah, coba diklik aja. Kita udah ada desainnya, ada 3D akan ada kita bangun satu di situ ada studio 5 dimensinya. Teater dan taman lalu seperti lintas ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas Terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan SIM. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti pertigaan, perempatan, jalan berliku, jalan menanjak, jalan menurun, jalan buntu, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula kereta api kecil yang mampu membawa pengunjung di bawah pendampingan orang tua untuk dapat turut serta menikmati taman lalu lintas ini. Nah ini nanti yang akan kita bangun. Jadi konsep mixed use tadi yang saya sampaikan, saya ceritakan, ini terkait visi kita juga. Kita pengen menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Jadi nanti target kita dengan adanya taman lalu lintas modern, paling enggak 100.000 orang nanti bisa kita didik di sini. Itu terkait dengan bagaimana berlalu lintas yang baik itu seperti apa. Akan kita berikan satu pembelajaran di Terminal Tidar. Jadi melalui teater 5 dimensi, nanti melalui simulasi SIM, simulasi jalan, dan lain-lain. Begitu Mbak. Ini kalau jadi, misalkan mungkin ini Mbak Khofifah atau Mbak Linda jadi guru ya. Suatu saat, ini kan mereka kan keguruan nggak? Iya, Keguruan. Suatu saat jadi guru, sudah kita selesaikan dari sekarang. Nanti Ayo ajak siswanya ke sini nanti. Insya Allah nanti kita seperti itu nanti. Ini kalau jadi konsepnya nanti adalah ediwisata. Sekaligus belajar, sekaligus nanti bisa bersenang-senang berwisata di sini nanti. Memang masih panjang, mungkin butuh waktu 3-4 tahun, 2-3-4 tahun lah. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa terwujud ya. Ya. Ini mudah-mudahan aminnya doanya dia mudah-mudahan diaminin. Amin. Mungkin cerita sedikit Mbak, nggak cuma dari sisi bangunnya aja yang mewah di Terminal Tidar Magelang, tetapi Terminal Tidar Magelang sendiri pun udah punya sistem tersendiri Mbak. Yang ini merupakan sistem yang pertama di Indonesia, belum ada di terminal-terminal lain.
Jadi di Terminal Tidar Magelang sudah ada namanya simpanan. Jadi ini merupakan pengawasan kendaraan di Terminal Tidar Magelang. Jadi setiap bus dan yang masuk ke Terminal Tidar Magelang itu sudah bisa dideteksi layak atau enggak tidak layaknya bus tersebut. Nah, ini sudah ditampilin juga di monitor di ruang tunggu terminal. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di situ bisa terlihat kalau yang merah itu nggak layak busnya, udah dikasih peringatan. Terus kalau yang hijau-hijau itu kir aktif, KPS aktif, berarti bus tersebut layak jalan gitu, Mbak. Penumpang bisa tahu. Itu berarti ada di web ya, Pak? Kalau ini Ya memang sistemnya under web, bisa dibuka, tapi ini karena sistemnya khusus untuk pengawasan kita, ya petugas saja yang tahu. Iya. tapi di monitor udah ditampilin Udah di ruang tunggu. tampilnya ada. Bisa kelihatan nanti. Misalkan kalau Mbak lagi nunggu bus nih, misalkan temennya mau naik bus apa nih ke Jakarta, bisa lihat di depan. Oh, busnya ternyata kir KPS-nya aktif, berarti layak jalan nih. Gitu. Kan sekarang lagi marak-maraknya disosialisasikan kalau bus itu harus ngecek kir KPS-nya itu, Mbak. Biar layak jalan kan. Lagi ada beberapa kecelakaan bus kan. Jadi masyarakat takut lah ibaratnya. Banyak sih yang kita kembangkan. Jadi bagaimana nanti ke depan itu tadi kita wujudkan satu terminal yang sekelas dengan bandara. Iya, benar. Gitu Mbak Linda sama Mbak Kofifa. Kofifa. Sehat selalu ya. Jangan lupa diceritakan kepada mahasiswa Untidar, teman-temannya ya. Iya. Ini saya yakin kadang-kadang yang paling cepat itu kan kalau sosialisasi atau apapun itu MLM. Mulut Mulut ke mulut. mulut lewat mulut, jadi kan mulut ke mulut. Ya paling enggak ya itu tadi kita akan ceritakan perubahan wajah baru di Terminal Tidar. Harapan kita branding itu berubah. Petugasnya cakep-cakep, ganteng-ganteng sini. Loh ini ada 4 orang yang ganteng-ganteng. Cantik-cantik, ganteng-ganteng di sini. Kita memang berusaha ke sana nanti, memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama Magelang dan sekitarnya. Gitu ya. Iya. Sehat selalu, sukses selalu. Ya, amin. amin. Semoga cepat lulus juga. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Linda sama Mbak Kofifa udah datang ke Terminal Tidar Magelang, udah mampir di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Baik mitra darat, mungkin sekian podcast kita hari ini bersama Mbak Linda dan Mbak Kofifa dari CBS FM Radio. Bagi teman-teman mitra darat yang gak mau ketinggalan video-video podcast kita selanjutnya, bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar. Terminal Tidar Magelang terbuka untuk umum. Ayo kita kerjasama untuk kemajuan terminal dan membuat banyak kegiatan di Terminal Tidar Magelang. Mungkin sekian dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.